Hai, kalian dapat salam loh dari Jogja yang istimewa. Ya, salam istimewa dari Jogja. Teman-teman, saya pegang sebuah VGA card dari Nvidia GTX 1650, mereknya colorful. Terus apa yang berbeda dari VGA card ini? Di sini tertulis Nvidia GeForce GTX 1650 4GB DDR6. Ya, ini DDR6 dan ini 1650 yang non super, yang biasa. Ya, harusnya 1650 itu DDR5, tapi sekarang ternyata ada 1650 non super yang DDR6. Dulu waktu Nvidia launching GTX 1650 Super, salah satu highlight yang mereka promosikan adalah penggunaan DDR6 yang improvement di bandwidth memori dibandingkan dari DDR5. Tapi beberapa waktu yang lalu Nvidia mengeluarkan 1650 tapi DDR6. Saya jadi penasaran, gimana sih peningkatan performanya? Secara teori pasti lebih kenceng dari DDR5 karena bandwidth memorinya lebih besar dibandingkan DDR5. Oke, habis ini kita akan membandingkan 3 buah VGA. Yang pertama 1650 DDR5, yang kedua ini 1650 DDR6, dan satu lagi 1650 Super. Gimana perbedaan performanya? Habis ini kita akan benchmark. Saya siap-siap dulu ya teman-teman. A few moments later. Teman-teman, delalah tiga-tiganya, kok delalah apa mis? Ternyata tiga-tiganya VGA card-nya ada di gudang bawah, dan di sini sudah ada 3 buah VGA card dari colorful. Yang pertama 1650 DDR5, yang kedua 1650 DDR6, dan yang terakhir 1650 Super. Ya, kita akan benchmark 3 buah VGA card dari colorful. Serinya adalah Battle Axe. Battle AX, harusnya pakai E jadi kampak X ya. Oke lah, intinya Battle X ini kan kita bandingkan tiga-tiganya dengan beberapa buah game seperti biasa, kita bandingkan FPS-nya. Lalu juga kita akan menggunakan beberapa synthetic benchmark. Seperti apa improvement antara yang DDR5 ke DDR6, DDR6 ke Super. Kita juga akan coba bandingkan perbedaan harganya, apakah layak yang beli yang DDR6 dengan perbedaan harga dan improvement yang kita dapat. Jangan kemana-mana, kita siapkan habis ini benchmarknya.
Oke teman-teman, sudah kita lihat bareng tadi benchmarknya di beberapa game yang kita ujikan. 1650 DDR6 ini sesuai prediksi kita lebih kencang secara mutlak dibandingkan yang 1650. Di semua game yang kita teskan yang DDR6 FPS-nya lebih tinggi dibandingkan yang DDR5. Seberapa lebih tinggi? Tadi kita sudah lihat sekitar 10-13% lebih tinggi tergantung gamenya. Oke, jadi kita lihat penggunaan DDR6 jelas menambah bandwidth memorinya lebih besar dan itu berimpact instan pada performance-nya. Dengan penambahan performance-nya, FPS-nya naik antara 10-13%. Oke, lalu gimana kalau dibandingkan yang DDR6 yang super? Ya, yang super lebih kencang. Tadi kita lihat bersama-sama, lebih kencang sama 10-13%-an lebih kencang yang super. Ini dimungkinkan karena shader prosesor yang ada di super itu lebih banyak dibandingkan 1650 DDR6 ini. Jadi perbedaan shader prosesor juga berpengaruh pada performance ya teman-teman. Kalau secara fisik tidak ada bedanya, buat yang DDR5, DDR6 maupun yang super sama. Seperti ini bentuk fisiknya, dual fan, aksennya merah dan hitam. Ada 6 pin power tambahan di atas, heatsinknya tanpa head pipe dan outputnya ada 3, DVI, DisplayPort dan HDMI. Oke, kita sudah lihat performanya, perbedaannya DDR5, DDR6 dan yang super. Terus gimana dengan harganya? Ya, ini juga relatif sangat penting buat kita, buat saya. Teman-teman juga mungkin mengharapkan informasi harga yang lebih detail ya. Di market Jogja, ini bulan apa? Agustus 2020, yang DDR5 itu kurang lebih harganya 2,2 juta. Terus yang DDR6 kurang lebih 2,4 juta dan yang super itu kurang lebih sekitar 2,6 sampai 2,7 juta. Jadi secara positioning harga juga yang DDR6 ini ada di tengah-tengah antara yang DDR5 dan yang super. Ya, begitu teman-teman informasi yang bisa kita sharing di episode kali ini. Moga-moga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin ngebangun sebuah gaming PC dengan budget menengah. Mungkin VGA card ini bisa jadi alternatif teman-teman untuk menjadikan VGA card yang lumayan oke untuk memainkan game-game di Full HD. Ya, terus dukung channel kita, subscribe, share, like, and comment kita. Tunggu dari teman-teman semua. See you in the next video.